TPP yang digelar hari ini oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang? Baik, saya hari ini mengikuti persidangan yang mana saya menjadi kuasa hukum terdakwa klien saya Pak Zeni. Nah, hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh JPU untuk terdakwa klien saya. Nah, setelah dibacakan itu kami eksekusi, ya kan? Jadi kami melakukan eksekusi, kita keberatan terhadap apa yang disampaikan JPU. Nah, di situ alhamdulillah eksekusi kami diterima oleh majelis hakim. Nah, majelis hakim memberi waktu untuk kami dalam kurun 1 minggu. Jadi kami harus menyampaikan hari Kamis akan datang. Jadi hari Kamis yang akan datang, kami akan menjawab, akan melakukan eksekusi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi. Nah, apa yang kami pahami, nah ini juga menjadi suatu pengadilan atau kan penegakan hukum yang sesungguhnya. Nah, yang menjadi persoalan kami adalah kenapa masyarakat kecil yang harus dihadirkan di pengadilan. Nah, bagaimana oknum-oknum yang membantu mereka tanpa ada bantuan dari oknum-oknum di bandara misalnya, tidak akan mungkin klien kami ini bisa yang diduga yang menempatkan warga negara Indonesia ke Timur Tengah. Nah, kenapa oknum pejabat ini yang ikut membantu kami duga, misalnya dari oknum keimigrasian di bandara, nanti kita akan sampaikan ini di pengadilan. Nah, kita minta juga dihadirkan dan besok akan kami pertanyakan dengan terdakwa klien kami di hadapan pengadilan. Nah, tadi juga kami sangat menyayangkan bahwa persidangan tadi online. Tetapi setelah kami menyampaikan dengan ketua pengadilan pada hari ini, alhamdulillah kami itu disuruh untuk berbicara dengan jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan nanti kami akan menemui jaksa penuntut umum agar klien kami bisa dihadirkan secara offline minggu depan. Karena apa? Karena ini harus kita kupas dan kita buka yang seterang-terangan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang dikatakan tindak pidana perdagangan orang? Harus juga kita pahami adalah apakah setiap penyelenggara negara itu tidak bisa dikenain pidana TPPO? Bisa, karena kalau dia itu di Undang-Undang TPPO, setiap penyelenggara negara menyalahgunakan kuasa akibat warga negara Indonesia tereksploitasi, mereka pun bisa diancam pidana 3 tahun sampai 15 tahun. Nah, inilah nanti yang perlu kita kupas nanti. Saya selaku kuasa hukum, tentu nanti kita akan menyampaikan ini fakta-fakta di persidangan. Ada yang kami duga, nanti kami rahasiakan, bahwa nanti kita akan buka di pengadilan. Kenapa ada orang-orang tertentu yang tidak ikut diperiksa, dijadikan tersangka? Nah, inilah menjadi suatu kami nanti pembelaan di depan majelis hakim. Nah, ini harus kita kuat yang sesungguh-sungguhnya. Jangan orang-orang kecil ini aja yang dijadikan tersangka. Nah, inilah penegakan hukum mesti dilakukan, tapi juga kita menggunakan hati nurani, rasa kemanusiaan. Kenapa sih orang kecil yang harus dijadikan tersangka? Tadi tuntutannya berapa tadi? Nah, apa yang kami lihat tadi tuntutannya itu adalah pasal 4. Pasal 4 adalah setiap warga negara Indonesia yang keluar dari wilayah negara Indonesia dibawa ke luar negeri itu ancamannya 3 tahun sampai 15 tahun. Undang-Undang TPPO. Nah, kalau sekiranya itu masuk di Undang-Undang 81, ya itu kita lihat apakah dia melakukan orang peperangan, apakah itu negara tertutup. Nah, itu yang nanti kita akan lakukan eksepsi pembelaan terhadap tuntutan JPU terhadap terdakwa. Gitu. Jadi kita akan melakukan eksepsi minggu depan. Mudah-mudahan JPU juga melihat fakta persidangan yang sesungguhnya dan seadil-adil. Semua keputusan kita kembalikan ke majelis hakim. Kita tunggu aja minggu depan yang akan datang.